untuk pagi ini kita memulai lagi dalam pendidikan Pancasila ya, sesuai dengan yang kita bicarakan kemarin, melanjutkan dari bab berikutnya. Sebelum kita melanjutkan KBM pagi ini, biar ilmu kita lebih bermanfaat, kita berdoa dulu. Monggo ketua kelas atau yang memimpin doa silakan. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Oke, untuk hari ini semuanya masuk? Masuk semua. Oke, bisa lewat barcode ini kalian absen pakai HP. Sudah absen semua lewat barcode? Sudah? Oh, ada yang belum. Oke. Kita sebelum KBM mulai minta tolong kanan kiri bawah, apakah masih ada yang tercecer? Tidak. Bungkus permen? Ya. Terima kasih ya. Oke, biar tidak. Oke, sekarang kita lanjut ke kontrak belajar. Seperti biasanya bahwa ada kesepakatan yang perlu kita taati biar kita dalam pembelajaran hari ini bisa kondusif dan apa yang kita dapatkan lebih bermanfaat, itu ya. Oleh sebab itu kontrak belajarnya mohon untuk dibaca ulang dan kita pahami. Nah, sebelum kita pembelajaran, untuk berdiri menyanyikan lagu nasionalisme. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kenapa tadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Karena berkaitan dengan hierarki undang-undang yang akan dibahas di pagi ini ya. Ada kaitannya dengan materi di jam sekarang. Nah, ini peserta didik dapat menganalisis produk dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu kita yang kita pelajari di sini nanti akan kalian aplikasikan di lingkungan sekitar kita, minimal itu ya. Oke. Sekarang kita belajar bersama-sama dengan cara dua arah. Kalau ada yang tidak paham ditanyakan. Kalau ada yang paham, temannya yang tidak paham bisa ditanyakan ke temannya. Gitu ya. Oke. Sekarang saya tanya, kira-kira di rumah itu
Ada peraturannya enggak kalian di rumah? Ada. Ada. Seperti apa contohnya? Ya, Lala. Bangun pagi langsung sholat. Oh ya, bangun pagi langsung sholat subuh. Terus? Ya. Oh, setelah sholat membersihkan rumah. Seperti itu ya. Terus? Sudah? Sekarang saya tanya, coba sebutkan beberapa peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Ya, Cici. Ya. Undang-undang dasar. Iya, terus? Peraturan presiden. Nah, ini yang akan kita pelajari, hierarki ini ya, yang akan kita pelajari pagi ini. Betul, kalian tadi sudah menjawab, ada UUD, ada TAP MPR, ada peraturan presiden. Ini tataran dari atas sampai ke bawah, seperti itu. Nah, sekarang ke pembuat undang-undangnya. Sekarang kita pelajari materi ini dengan cara bawa smartphone semua? Ya. Bisa cari secara hunting bebas di internet. Bu Yaya ini hanya memberi contoh aja di sini. Kalian bebas. Materi yang telah saya singgung tadi kalian coba cari-cari lewat internet. Nah, ini hanya di berita masalah yang tadi sebagian kecil, bisa kalian mungkin bisa cari yang lebih banyak lagi. Kalau kamu pengen tahu isinya, barcode-nya diaktifkan, tidak apa-apa. Berikutnya kita akan melihat dari video ini. Tahukah kalian apa sih undang-undang itu? Kemudian bagaimana kehidupan sifat dan fungsinya dalam sistem hukum nasional? Yang pertama kita bahas pengertian dan jenis peraturan perundang-undangan. Indonesia adalah negara hukum sehingga kehidupan bangsa dan bernegara diatur dan tunduk pada aturan hukum. Dan kita kali ini di video sebelumnya kita telah membahas pembentukan sifat dan fungsi UUD 1945 dalam Sistem Hukum Nasional. Oke, sudah menyimak? Yang penting-penting sudah diisi, sudah ditulis ya. Dari tadi kita menyimak masalah apa fungsi hukum, bahwa intinya bahwa mengatur negara kalau tanpa hukum akhirnya tidak jadi menjadi negara karena kita kebebasan boleh tapi tidak mutlak karena ada peraturan-peraturan. Nah, sekarang kita ke pengelompokan ya. Karena kita mendesain perencanaan proyek ya, diskusi. Tolong untuk menjadi 4 bagian diskusi. Silakan. Sudah tertata semua? Untuk kelompok 1 LKPD-nya, lembar kerjanya. Kalian akan membuat vlog yang kalian diskusikan ya. Adalah dalam waktu 10 menit ini kalian membuat rangkaian bagaimana waktu nanti yang kalian butuhkan dan lain sebagainya dengan tema itu perjalanannya kalian mulai dari mana dan lain sebagainya kalian utarakan di situ ya. Nanti hasilnya kan ke pertemuan yang kedua ya betul ya. Bisa mulai definisi terus baru nanti tujuan formatnya ditaruh situ dulu. Nanti masalah pergeseran posisi kan bisa dilihat waktu
kalian membuat TikTok, ya kan? Ya kan, mulai kronologisnya tadi ya, di kronologis, nanti mulai tahapan-tahapan ini. Sudah, kita kembali lagi ke semula. Karena kita habis diskusi, ayo relax sebentar. Oke. Berdiri boleh, tangannya ke ataskan atau diayun-ayunkan boleh, ya. Untuk menyemangati kita. Kita punya Mars SMK bisa, ya. Ya. Oke, paham ya. Ayo. SMK bisa, SMK bisa. Yang ayo semangat. Dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Oke, boleh duduk kembali. Nah, sekarang dari tadi kita akan menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Bahwa yang kita bahas tadi akan menjadikan tugas di rumah dan hasilnya akan kita presentasikan di pertemuan kedua. Sekarang kita masuk ke kuisis. HP-nya disiapkan? Ya. Sudah siap semua? Ya, 494 291 yang belakang kelihatan? Kelihatan ya? Sudah, oke. Jadi yang juara 1? Mana? 2? 3. Mana 3? 3? Salsa. Depan. Oke. Seperti itu. Jadi kalian dalam pelajaran pagi ini bagaimanapun metodenya kita menikmati ya, ada kalanya kita konsentrasi penuh, ada kalanya kita enjoy gitu ya. Sekarang mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang sudah kalian ciptakan ya, sudah kalian buat dengan teman-teman. Karyanya nanti bisa dipresentasikan. Ya. Sudah jadi vlognya, ada yang temanya tentang TAP MPR, ada yang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan ada peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Di sini nanti kita akan berdiskusi, mempresentasikan, dan kalian akan tanya jawab dengan teman kalian. Bagaimana, sejauh mana kalian memahami apa yang disajikan teman-teman, yaitu berupa video yang akan disajikan nanti. Seperti itu. Jadi kalian nanti melihat hasil karya teman-teman yang sudah mempresentasikan, dan dari teman-teman ada yang bertanya. Sedangkan yang mempresentasikan akan menjawab apa yang kalian tanyakan.
Langsung dari nomor urut pertama aja ya, saya tunjuk untuk maju mempresentasikan. Silakan kelompok pertama kemarin Cici, Laila, Alfi sama Salsa Wulansari. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil video kami. Dan di sini kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Cici Agustina Amelia. Perkenalkan, nama saya Hasanatun Salsa Wulansari. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hidayah. Perkenalkan, nama saya Akti Nurrohmah. Selanjutnya kami akan memperlihatkan hasil video kami. Sekian video dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, Rida. Yang pertama, PKI yang bulan Oktober dari sampai 1 Juli mengajukan apa saja? Ya. BPUPKI melahirkan gagasan membangun negara mengacu pada rumusan Pancasila yang digagas oleh Soekarno. Selain itu, pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk 9 panitia yang selanjutnya akan membahas ide pembuatan desain dan yang matang Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan, ada yang lain? Silahkan, Kak Rizal. Kenapa di tahun 1945 dan 1950 Konstitusi 1945 tidak sepenuhnya dilaksanakan? Karena di tahun itu, kesibukan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan selama Revolusi Nasional Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Sudah cukup? Ya. Oke. Sudah, silakan untuk kembali lagi. Jika tidak ada yang ditanyakan, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ahmad Al-Faruq. Nama saya Wahyu Chandra Artelian. Perkenalkan, nama saya Alvan Latif. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video vlog kami yang bertema MPR. Baik, saya akan memutarkan video dari kelompok kami.
Baik, sekian video yang kami tampilkan. Jika ada pertanyaan, boleh, monggo. Lembaga yang berwenang menguji perundang-undangan dengan Di antaranya adalah Mahkamah Konstitusi. Pada perubahan amandemen UUD yang ketiga tahun 2001, pasal 24 ayat 1 memiliki peragasan bahwa perusahaan hakiman adalah lembaga yang bergerak untuk menenggelamkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. apa saja tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan? Tahap perencanaan, 2 tahap penyusunan, 3 tahap pembahasan, 4 tahap pengesahan, 5 tahap pengundangan. Baik, apakah masih ada yang bertanya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Berikutnya disambung kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalna Ayu Puspitasari. Saya Dewi Aisyah Nabila. Saya Aleta Meliana. Saya Rafi Karyani. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah video dari kelompok kami yang berjudul Peraturan Pemerintah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Alfi. Fungsi peraturan pemerintah dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 1945 ada 2 fungsi peraturan pemerintah, yaitu 1. Peraturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas menyebutnya. 2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas menyebutnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Apa pengertian undang-undang dan hukum? Pengertian undang-undang dan hukum menurut Louis, undang-undang memiliki 2 arti. 1. Undang-undang dalam arti formal, yaitu keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya dibuat pemerintah bersama dengan DPR. 2. Undang-undang dalam arti material, yaitu setiap putusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk atau orang. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup sekian. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, saya meminta maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing, alhamdulillah sudah lumayan bagus. Cuma mungkin Ibu mau mengevaluasi sedikit banyak dari proyek yang kalian kerjakan, yaitu pertama di kelompok 2 tadi
ada sebuah pengerjaan yang mana backgroundnya itu cerah, tulisannya cerah. Jadi di situ agak tidak kelihatan ya. Kalau backgroundnya cerah, seharusnya tulisannya agak gelap. Entah itu hitam atau merah tua, mungkin tadi agak kelihatan jelas tadi. Terus yang kelompok ketiga, tadi slide-nya penampilannya agak kecepatan, padahal tulisannya kan banyak. Jadi baru dibaca, baru separuh bacaan, sudah pindah lagi slide, seperti itu. Ya. Sekarang saya tanya dari Bu Yaya tadi untuk menyampaikan, untuk mengkritisi, itu kira-kira yang kurang apa? Is breakingnya. karena tadi kita diskusi presentasi memang tidak ada ice breakingnya ya, tidak ada ice breakingnya. Kalau dari saya masukan untuk kalian bahwa pertama harus melatih untuk di depan kelas. Oke, untuk materi ini kita tutup dengan pemahaman sebuah perundang-undangan dan hukum di Indonesia, bagaimana masyarakat Indonesia harus tahu, paham hukum, sadar undang-undang ya, sadar hukum juga, karena sebuah kebebasan yang kita lakukan tidak selayaknya kebebasan yang mutlak, semuanya ada batasnya. Dengan cara kita tahu hukum perundang-undangan, paling tidak kita tahu kelemahan-kelemahan dari kita yang kita perbaiki dengan cara kita sadar hukum dan perundang-undangan. Seperti itu. Untuk berikutnya nanti materi kebinekaan nanti bisa dipelajari di rumah sebelum pertemuan berikut kita lanjut ya untuk esok. Oke. Sebelum kita tutup pelajaran siang ini, untuk ketua kelas monggo dipimpin doa dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Hati-hati waktu di jalan karena kita sudah pulang, dan jaga kesopanan, jaga lalu lintas dengan baik, taati peraturan, jangan sampai kita di lalu lintas ugal-ugalan ya. Jaga selalu tata tertib berlalu lintas ya, apalagi anak laki-laki tidak boleh ngebut-ngebut ya. Tuh. Terima kasih untuk pelajaran siang ini, pelajaran penutup hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa belajar di rumah untuk pelajaran yang berikutnya. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.